Halo kanca-kunya, balik lagi sama aku Mbok Kunyah. Kunyah terus. Wah, apa ini? Dreamstime.com audio. Yeay. Dreamstime.com audio. Yap, bukan hari ini sih. Besok itu ulang tahunku, konco-konco. Haha. Nah, biasanya kalau kita ulang tahun, ya wajarnya pasti dapat cake ya kan, kue tart ini. By the way, aku akhirnya nemu kue tart yang super mungil ini untuk properti. Kenapa aku pilih kue tart yang mungil? Karena jujur aku nggak begitu suka kue sih. Nggak begitu suka cake yang dengan buttercream gini. Umumnya kalau kita ulang tahun itu ininya treatnya itu ya kue kayak gini kan, setahu kita gitu. Tapi sebenarnya nih, setelah aku cari-cari searching di internet, ada beberapa negara yang punya makanan tradisi ulang tahun, atau kalau bahasa Inggrisnya birthday treats, itu yang bukan cake konco-konco. Oke, hari ini kita akan bahas itu. Kita mulai ya, yuk. Oke, yang pertama adalah croquembouche dari Prancis atau French. Gimana? Bahasaku sudah seperti wanita Prancis atau belum? Oke, apa sih croquembouche ini? Croquembouche ini adalah bolu-bolu kue sus atau susah banget. Puff pastry yang ditumpuk jadi mirip pohon cemara gitu atau menara. Ya seperti yang tampak pada gambar di belakang ini. Tumpukan ini kemudian di drizzle pokoknya dialiri gitu dengan karamel atau coklat atau apapun yang diinginkan oleh yang ulang tahun. Bayanginnya aja aku sudah super ngiler, gak usah panjang-panjang lah. Tapi kalau mungkin aku akan mau dia di drizzle dengan cheese atau mungkin sambal nggak sih, kalau sambal kayaknya nggak cocok ya. Cairan cheese atau coffee mungkin. Gimana dengan kalian? Kalau kalian pengen dialiri apa nih si croquembouche ini? Komen di bawah, oke? Next. Yang kedua adalah crescent cake dari Norway, ya. Bentuknya mirip-mirip dengan croquembouche tadi, tapi dia ini adalah cookies atau kue kering, ya cookies ya, jadi tumpukan cookies gitu. Sama, dia akan ditumpuk seperti menara. Nah, biar nggak jatuh, itu setiap lapisan cookiesnya itu akan dilem dengan icing sugar. Jadi icing sugar yang dicairkan, itu untuk jadi lem. Tumpukannya itu kira-kira minimum 18 tumpukan, bisa jadi lebih. Pasti tinggi banget ya. Oke, menarik juga ini cookies yang ditumpuk. Enak nih. Yang ketiga ini masih berbau-bau manis-manis, yaitu fairy bread dari Australia. Fairy bread ini banyak dijumpai di pesta-pesta ulang tahun anak-anak di Australia. Alasannya karena dia gampang dibuat dan colorful, warna-warni. Jadinya berkesan fun dan ceria gitu. Nah, gimana nggak gampang dibuat? Karena ingredientsnya ada cuma 4. Roti tawar, gula, mentega, dan meses warna-warni. Meses warna-warni ini kalau di Australia itu dikenal dengan nama
hundreds and thousand more. Salah, nggak pakai more. Hundreds and thousand. Nah, jadi literally waktu kita kecil ya, mungkin sekarang masih, tapi aku enggak sekarang sih enggak. Cuman waktu aku kecil, aku suka banget makan roti tawar, aku kasih mentega, terus aku kasih gula, udah makan gitu aja, itu kan enak banget gitu ya. Ini cuman plus luarnya ditambahin dengan meses warna-warni gitu. Jadi waktu aku kecil aku juga bisa bikin, jadi ini pasti gampang banget gitu ya. Nah, lalu dikenal dengan nama Fairy Bread. Kapan dia dikenal dengan nama Fairy Bread? Itu pertama kali dia dikenal di tahun 1929. Saat Herbert Mercury, dia menuliskan artikel atau menerbitkan sebuah artikel tentang sebuah pesta ulang tahun anak-anak di Consumptive Sanitary yang menyajikan roti tawar mentega dengan hundreds and thousand ini tadi. Kemudian roti tawar mentega yang dilapisi dengan hundreds and thousand ini dikenal dengan nama Fairy Bread. Menarik ya, dan ini adalah tradisi di Australia. Tradisi makanan ulang tahunnya. Sementara tetap ada cake, tapi anak-anak yang datang ke pesta itu akan disuguhi dengan si Fairy Bread ini. Gampang, murah, hemat banget pesta di sana. Gimana menurut kalian? Apakah kalian mau nih ke pesta dan makanannya cuma disuguhi roti tawar mentega ini? Komen di bawah, silakan. Berikutnya adalah mochi manis, sweet mochi dari Jepang. I would love to have this on my birthday. Karena aku suka banget mochi gitu ya. Nah, di Jepang, seperti yang kalian harusnya udah tahu, mochi itu adalah makanan khas daerah Asia Timur sana ya. Jadi termasuk Jepang, di Cina juga ada. Cuman yang kita paling terkenal mochi itu Jepang gitu ya. Nah, di Jepang, orang yang ulang tahun tidak dibuatkan cake, tapi mochi. Nah, kalau kalian belum pernah makan mochi ini, ayo siapa yang belum pernah makan mochi angkat tangan atau komen di bawah. Aku nggak pernah gitu ya. Nah, yang belum pernah makan mochi ini, mochi itu adalah kue yang terbuat dari tepung beras ketan. Tapi beras ketannya khas dari beras ketannya Jepang. Jadi dia lebih lengket dan gui-gui gitu. Teksturnya kenyal-kenyal dan agak lengket ya. Aku tadi ngomong gui-gui, kenyal-kenyal seperti itu. Di dalamnya, isinya biasanya yang original Jepang itu adalah kacang merah yang manis, kacang merah yang dimaniskan. Tapi kemudian berkembang, sekarang udah banyak yang diisi sesuai selera internasional. Ada coklat, ada keju, ada strawberry, ada durian, atau ada juga ice cream nih. Nah, mungkin kalian sempet ya kayaknya booming banget di beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 8 tahun laluan gitu ya, ada booming mochi ice cream atau ice cream mochi. Nah, itu sama juga, isinya adalah es krim. Gitu. Oke, buat kalian yang udah pernah makan mochi gimana? Suka enggak sama mochi? Aku sih suka banget, walaupun jujur aku nggak terlalu suka kacang merah manisnya sih, gitu ya. Bukan nggak suka banget, cuman sometimes kalau isinya terlalu banyak aku jadi enak dengan kacang merah manis. Tapi teksturnya si mochi sendiri aku menikmati banget. Gimana, kalian suka apa enggak? Silahkan komen di bawah. Atau yang belum pernah makan mochi bisa juga komen di bawah. Oke, next. Next, ada pinata dari Meksiko. Siapa yang nggak tahu pinata, ya kan? Pinata itu bukan makanan sih, tapi dia seperti boneka dari peppermush atau peppermush itu adalah kertas yang kemudian direndam gitu ya. Direndam dengan air sehingga dia mush.
kemudian dia dibentuk menjadi lapisan-lapisan gitu. Lapisan-lapisan dan dia kemudian dibentuk menjadi boneka. Nah, bentuknya dari pinata itu sendiri bisa macam-macam. Tapi yang pasti tengah dari bonekanya itu, bentuknya itu harus bolong. Karena nantinya akan diisi dengan permen. Nah, pinata ini, si boneka ini ketika sudah diisi dengan permen, sudah dibentuk, dia akan digantung dengan tingginya sedikit lebih tinggi dari yang ulang tahun, gitu ya. Dia akan digantung, kemudian pada saat pada saat pesta ulang tahun, yang ulang tahun nih akan ditutup matanya, kemudian dia akan dibawai tongkat kayu gitu, mirip tongkat baseball, untuk kemudian dia harus memukul si pinata itu sampai pinatanya pecah dan permen-permennya beramburan. Seru banget ya kan? Kalian pernah nggak mecahin pinata ini? Coba komen di bawah, karena di Indonesia juga sempat booming nih pinata di pesta ulang tahun gitu ya. Jadi aktivitas anak-anak waktu ulang tahun mecahin pinata itu juga sempat booming di Indonesia. Kalian pernah nggak mecahin pinata? Silakan komen di bawah. Next. Oke, yang berikutnya dari Argentina. Kalau tadi yang di Australia itu sandwichnya adalah sandwich manis. Tapi nggak begitu dengan sandwich de mina dari Argentina ini. Sandwich de mina ini sebenarnya adalah makanan untuk pesta bagi orang Argentina atau bagi orang Amerika Latin. Nah, sebenarnya nggak ada yang istimewa dengan sandwich ini, gitu ya. Isinya ya layaknya sandwich yang biasa, irisan daging, telur, keju, sayur, mungkin tomat, terus mungkin ada dressingnya mayones dan lain sebagainya. Wajar, dagingnya pun terserah mau daging beef atau pork atau chicken atau tuna atau kalau di sana ada turkey, terserah, si dagingnya juga terserah. Tapi mungkin jadi sebenarnya sandwich de mina ini sendiri bukan sandwich yang luar biasa gimana, bukan sandwich yang aneh-aneh, tapi memang dia adalah makanan pesta. Nah, kalau mungkin mau dipaksakan sedikit, keanehannya atau perbedaannya itu terletak pada rotinya yang wajib tidak boleh pakai kulit. Jadi istilahnya kalau kita beli roti tawar kan pasti ada crush-nya tuh, yang di tepi-tepi itu yang ada beberapa orang nggak suka. Nah itu kalau ini di sini pasti dibuang tuh crush-nya, jadi tinggal yang putihnya itu aja. Dan rotinya itu fluffy banget, sehingga kalau ditumpuk, sandwich de mina ini juga ditumpuk sampai beberapa tumpuk, itu terserah kita gitu ya. Jadi kotak itu dibagi sandwich, dibagi setengah jadi seperti segitiga, kemudian ditumpuk. Tumpukannya akan terserah kita. Tapi karena rotinya fluffy, pastinya semakin ditumpuk, dia pasti semakin berat dong, sehingga rotinya akan semakin kempes. Oke, siapa yang tertarik ulang tahunnya menyajikan sandwich de mina ini atau di treat dengan sandwich de mina? Silakan komen di bawah. Next. Oke, sejak dari sandwich de mina tadi, kita sudah memasuki area umami atau gurih, bukan lagi area-area manis. Sama juga dengan hidangan atau treat dari Ghana ini, namanya adalah oto. Di Ghana, orang yang sedang ultah itu mendapatkan breakfast atau sarapan yang spesial, yaitu oto. Jadi oto ini sebenarnya bentuknya adalah untuk sarapan atau breakfast. Oto ini apa? Oto itu adalah yam atau ubi lokal yang kemudian direbus, lalu ditumbuk ya, smash, dan dibumbui sederhana. Bumbunya sederhana aja, seperti bawang bombay, garam, ebi bubuk, seperti itu. Nah, kadang juga oto ini dihidangkan bersama telur rebus, minimal 1. Kenapa telur rebus? Karena telur melambangkan kesuburan dan
untuk melambangkan transisi dari masa anak-anak ke dewasa. Menarik ya? Oke, kita lanjut next. Lain di Ghana, lain lagi di Cina. Kalau di Ghana kita akan makan ubi, tapi kalau di Cina, kalau kita ulang tahun, kita akan makan bakmi. Tepatnya adalah bakmi panjang umur atau longevity noodles. Noodles itu melambangkan umur panjang. Nah, rasa mie ini akan berbeda dengan mie pada umumnya di Cina. Yang ini agak spongy, jadi teksturnya akan beda dengan mie yang ada di Cina. Kenapa bisa spongy? Karena waktu membuatnya dia dibuat tidak hanya dengan air, tapi dengan air soda. Jadi dia akan lebih spongy. Dan juga kan biar panjang, memang sengaja tidak dipotong. Jadi akan dibuat sepanjang mungkin. Gitu. Namanya juga longevity noodles. Menarik ya? Tradisi ini kayaknya juga diserap di Indonesia, terutama untuk memang warga keturunan Cina. Aku pribadi kalau ulang tahun atau pas makan pesta makan gitu ya, umumnya aku akan pesen bakmi. Walaupun bukan longevity noodles, tapi aku akan pesen bakmi. Biar kenapa? Biar panjang umur. Dan kemudian entah apakah di kalanganku aja atau gimana, tapi memang biasanya si yang ulang tahun itu wajib gitu makan bakminya itu. Mau cuma 1 sendok tapi harus makan gitu ya. Itu sih kalau di tradisi keluargaku seperti itu. Gimana tradisi keluarga kalian? Apakah kalian juga kalau ulang tahun biasa makan bakmi? Silakan komen di bawah. Next. Berikutnya ada payes dari India. Payes ini adalah dessert atau makanan penutup yang umumnya disajikan di pesta-pesta di India. Nah, rasanya seperti puding nasi dan biasanya diberi topping beraneka ragam rasa. Jadi nggak cuma manis, tapi toppingnya itu macam-macam. Ada ada asin, ada mungkin sedikit pedas dengan berbagai macam spice. Menarik juga ya. Oke, aku nggak pernah tahu nih soal payes. Apakah kalian pernah tahu atau pernah mencoba payes? Gimana sih rasanya? Tolong kasih tahu aku dong di komen. Oke, yang ke-10 itu ada sup rumput laut atau seaweed soup dari Korea. K-popers, I got you. Mungkin kalian yang K-popers sudah tahu kenapa ya. Atau kalau belum, aku kasih tahu deh. Di Korea itu, orang yang ulang tahun akan disajikan dengan sup rumput laut. Tradisi ini sebenarnya merupakan bentuk rasa hormat mereka pada ibu yang telah mengandung dan melahirkan mereka. Kenapa? Karena ketika ibu kita mengandung, itu ibu kita membutuhkan banyak sekali iodium. Nah, iodium itu banyak didapati di rumput laut. Sehingga biasanya para ibu hamil di Korea itu banyak makan si sup rumput laut ini. Tapi memang makannya secukupnya. Atas anjuran dokter juga nggak bisa banyak-banyak. Gitu. Nah, sebagai bentuk rasa hormat orang-orang Korea pada ibu mereka, pada saat mereka ulang tahun, mereka akan makan sup rumput laut ini. So sweet ya ampun. Kita memang harus hormat pada ibu kita yang udah melahirkan kita. Yang terakhir dan sebagai bonus tambahan adalah, apalagi kalau bukan tumpeng nasi kuning dari Indonesia dong. Masyarakat di Pulau Jawa, Bali, dan Madura memiliki tradisi membuat tumpeng untuk kenduri. Atau kenduri itu apa? Kenduri itu perayaan untuk suatu peristiwa yang penting. Jadi sebenarnya tumpeng itu sendiri nggak cukup untuk ulang tahun, tapi untuk perayaan-perayaan penting. Macam-macam. Ada untuk pesta pernikahan, pertunangan, mungkin 7 bulanan, atau mungkin perayaan penting naik jabatan, buka bisnis, seperti itu ya. Biasanya orang-orang masyarakat di Jawa, Bali, dan Madura itu akan membuat tumpeng.
Nah, aku akan cerita sedikit tentang filsafat dari tumpeng itu sendiri. Jadi, filsafat dari tumpeng ini berkaitan erat dengan kondisi geografis Indonesia, terutama di Pulau Jawa, yang dipenuhi dengan gunung berapi. Tradisi ini sendiri berasal dari jauh dulu sejak zaman purba, bahkan sebelum masyarakat Indonesia mengenal agama. Masyarakat Indonesia pada zaman dulu itu, mereka mempercayai bahwa gunung itu adalah tempat bersemayamnya para hyang atau para arwah leluhur atau nenek moyang. Nah, saat agama Hindu datang, bentuk dari tumpeng tadi dianggap menyimbolkan Gunung Mahameru yang disucikan oleh umat Hindu. Nah, pada saat agama Islam masuk, tradisi ini tidak lenyap, tetapi malah kemudian tumpeng ini dikaitkan dengan filosofi Islam Jawa, yaitu pesan leluhur tentang permohonan kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai contoh, ketika masyarakat Islam Jawa mengadakan selamatan itu adalah perayaan untuk minta doa. Jadi beda kalau dengan kenduri. Kalau kenduri itu perayaan untuk sesuatu yang disyukuri. Kalau selamatan itu tidak hanya sesuatu yang disyukuri, tapi juga untuk mendoakan sesuatu. Tumpeng ini akan disajikan. Tapi akan disajikan setelah penggelaran pengajian Al-Quran. Lauk dari tumpeng tadi, tumpeng itu kan nasi ya. Tumpeng itu adalah nasi yang dibentuk kerucut, lalu di sekitarnya akan ada lauk-lauknya. Nah, lauknya itu biasanya adalah 7. Dalam bahasa Jawa, 7 adalah pitu. Pitu itu singkatan dari pitulungan. Untuk perayaan ulang tahun, tumpengnya adalah tumpeng nasi kuning. Kenapa nasi kuning? Karena kuning itu melambangkan kekayaan dan moral yang luhur. Sehingga biasanya akan digunakan untuk acara-acara syukuran yang menggembirakan. Nah, pesta ulang tahun kan masih menggembirakan. Jadi biasanya tumpengnya adalah nasi kuning. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya masih banyak lagi hal-hal menarik tentang tumpeng ini. Kalau memang Anda tertarik, silakan komen di bawah. Mungkin kita akan bahas lebih detail dan lebih banyak tentang tumpeng, varian-variannya dan lain sebagainya. Komen aja di bawah, kalian mau apa enggak. Oke teman-teman, itu tadi adalah 10 plus 1, jadi 11 birthday treat di seluruh dunia yang bukan cake. Sebenarnya banyak banget birthday treat di dunia yang dibilang unik-unik, tapi sebenarnya yang aku lihat kebanyakan cake. Jadi aku skip gitu. Nah, atau kalau kalian mau apa aja sih, Mbok, cake ulang tahun di dunia? Apakah ada yang khas? Silakan komen di bawah, nanti akan aku buat videonya. Akan aku research dan akan aku buat videonya. Oke? Tapi untuk video ini cukup sekian. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa kalau Anda suka, silakan like, komen, dan share video ini. Juga jangan lupa untuk subscribe sehingga Anda bisa terus nonton informasi-informasi tentang makanan, juga ngeliatin aku nyobain sesuatu atau mungkin atau kalau mungkin Anda kepingin nih, Mbok review dong makanan ini, Mbok ini lagi viral, coba dong diicip menurut Mbok gimana, Mbok silakan makanan ini dong, makanan itu, boleh aja, atau Mbok aku pengen tahu tentang ini, cari tahu dong, silahkan komen di bawah dan aku akan berusaha untuk bikinin video buat kalian. Oke, tapi untuk sementara itu happy terus, semangat terus, dan kunyah terus.